Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai semua, kembali lagi di channel kami. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan sehat dan bahagia selalu. Pada masa kontemporer saat ini profesi guru pun semakin tak diminati generasi muda bangsa. Padahal, generasi muda adalah penerus perjuangan bangsa yang sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Generasi muda saat ini lebih menyukai pekerjaan lain yang lebih menjanjikan seperti data scientist, software developer, digital marketer, digital health specialist, serta financial consultant. Selain itu, di Indonesia bahkan profesi guru tidak masuk dalam 10 profesi dengan gaji tertinggi. Dilansir dari Detik Finance, 10 profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia yakni ahli bedah atau dokter bergaji 23-68 juta, hakim 20-57 juta, pengacara 16-46 juta, manajer bank 15-43 juta, chief executive officer 14-41 juta, dokter gigi 12-33 juta, pilot 9-27 juta, dan direktur marketing 8-24 juta. Berbanding terbalik dengan guru, gajinya sangatlah kecil sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia termasuk negara dengan rata-rata gaji guru terendah. Status guru yang beragam mulai dari honorer, PPPK, dan PNS membuat gajinya pun beragam. Gaji ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan guru dan mutu pendidikan. Rendahnya kesejahteraan guru dapat menyebabkan rendahnya motivasi dan disiplin guru dalam mengajar sehingga dapat mempengaruhi pembelajaran di kelas menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah harusnya memberi perhatian lebih terhadap gaji guru. Apabila gaji guru tinggi maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan sehingga minat generasi bangsa menjadi guru pun makin tinggi. Jika minat generasi bangsa menjadi guru tinggi maka akan menimbulkan persaingan yang bisa meningkatkan kualitas guru karena setiap calon guru akan memberikan yang terbaik agar dapat menjadi seorang guru. Kesejahteraan guru adalah jantung pelayanan pendidikan. Melalui gaji yang wajar serta berkeadilan diharapkan hadirnya komitmen guru dalam memberikan pelayanan optimal dan terbaik untuk masyarakat. Namun aspek ini belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan guru masa kini. Kesejahteraan guru adalah hal klise yang tak kunjung usai dari masa ke masa meskipun republik ini telah 7 kali berganti presiden. Selain karena tidak menjanjikan secara ekonomi, hal lain yang membuat profesi guru semakin tak diminati adalah beban kerja akademik yang berat, masih kurangnya penghargaan terhadap profesi guru, hingga kepastian kerja guru adalah sekian hal problematik bagi kesejahteraan guru hari ini. Pepatah guru pahlawan tanpa tanda jasa, benar-benar menjadi realitas yang memperlihatkan minimnya apresiasi negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru atas dedikasi dan pengabdian yang telah diperjuangkan. Belum tuntas dengan masalah kesejahteraan muncullah kebijakan lain yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, yang semakin mencerminkan turunnya perhatian pemerintah terhadap profesi guru. Sederhananya P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan diperkerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai perjanjian yang diterapkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sistem kontrak inilah yang semakin membuat profesi guru di negeri ini tak lagi menjadi profesi yang dicita-citakan generasi bangsa. Belum lagi mirisnya penghasilan guru yang masih kecil harus bergelut dengan harga kebutuhan pokok yang kian meninggi. Kebijakan P3K yang digemborkan sebagai solusi tak luput juga problematiknya. Misalnya sepertinya P3K 2021, meskipun Kemendikbud telah menganggarkan dana alokasi khusus untuk setiap pemerintah daerah, Pemda, namun banyak Pemda yang tak percaya hal ini. Di mana sekarang sudah mulai terjadi Pemda yang mengusulkan P3K 2021 mengalami kesulitan dalam pembayaran gaji.
Masalah lain dari P3K antara lain terlalu lamanya penetapan NIP P3K oleh BKN dan BKD masing-masing daerah, proses percetakan SK setelah penetapan NIP P3K, gaji P3K yang tidak sepenuhnya dari pusat yang mana pusat hanya menanggung 35% gaji dan sisanya 65% ditanggung oleh Pemda, serta kontrak kerja 1-5 tahun yang tidak ada harapan jika setelah selesai kontrak akan dilanjutkan atau cukup sekian kontraknya, habis manis sepadi buang? Masalah P3K ini apabila tak segera diatasi hanyalah akan menjadi solusi jangka pendek yang akan mengakibatkan banyak masalah berkepanjangan bagi Pemda, lulusan P3K, dan guru kelak di kemudian hari akibat kebijakan yang dibuat hanyalah sementara bukan permanen. Hal ini menunjukkan bahwasanya P3K yang problematik adalah bukti nyata kemunduran terhadap kesejahteraan guru yang diberikan oleh negara. Kebijakan pengangkatan guru dan mekanisme P3K tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru sebagai tenaga profesional secara berkelanjutan. Selain itu, posisi guru yang sebagaimana kita saksikan terutama guru di satuan kerja yang berada di instansi pemerintahan daerah, sangat rentan untuk ditarik-tarik dalam pertarungan elit politik daerah, seperti dalam pelaksanaan pilkada. Nasib guru dengan status P3K pun menjadi semakin dilematis karena sangat rentan dengan aroma politik kekuasaan sesaat di tingkat lokal. Meskipun peningkatan gaji bukanlah jaminan membentuk kualitas guru namun sudah sepatutnya pemerintah memberikan gaji yang tinggi dan tunjangan sebagai penghargaan sehingga guru dapat lebih fokus pada tugasnya. Dengan gaji dan tunjangan yang cukup, guru dapat memfokuskan diri untuk bekerja secara profesional sebagai guru di sekolah. Jika kita searching tentang kenapa pendidikan kita kalah saing dengan negara lain maka jawabannya adalah 1. Pendidikan belum merata. Masalah ini merupakan masalah yang sudah sejak lama ada, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah pelosok adalah alasannya. Bagi anak-anak yang berada di perkotaan mungkin sudah sebagian besar bisa menjangkau pendidikan, namun bagi mereka yang ada di pelosok, perlu berjalan sejauh belasan kilometer untuk sekedar belajar. 2. Rendahnya kualitas guru. Di negara-negara maju profesi guru adalah profesi unggulan, namun di Indonesia hanya sedikit yang berniat menjadi guru. Hanya sebagian orang-orang pintar yang ingin menjadi guru, karena rendahnya gaji serta tunjangan jika menjadi guru. Di negara maju profesi guru menjanjikan kesejahteraan yang tinggi dan dihargai, sehingga wajar saja berisi orang-orang unggulan. Sedangkan di negara kita yang penting gak nganggur toh kerjanya tidak capek dan tugasnya cuma ngajar saja tidak peduli mau ngerti atau tidak siswanya yang penting kewajiban sudah digugurkan hanya bawa buku paket, LKS, tulis di papan tulis. Jelai sedikit dah selesai tidak ada waktu buat masuk kelas karena ada kesibukan yang mendadak tinggal kasih tugas ke anaknya catat halaman ini dan kerjakan halaman ini sudah selesai. Memang banyak guru yang berkualitas tapi tidak kalah banyak dengan yang tidak berkualitas. Mengapa demikian? Pertama, banyak yang masuk jurusan keguruan sudah tidak diterima di jurusan bergengsi artinya input ya sudah tidak wah lagi. Bahkan jurusan pendidikan keguruan adalah jurusan yang tidak memerlukan banyak biaya dan mata kuliahnya pun standar mudah dipelajari bahkan pelajaran SMA pun diulang kembali di bangku perkuliahan ketika kuliah 80% teori ada 20%-nya praktek itu pun di akhir semester praktek mengajar PPL dan KKN di masyarakat dan skripsi pun masih bisa jadi industri bisnis yang menjanjikan sehingga jika praktek ini dilakukan akan mengakibatkan kualitas lulusan keguruan rendah untuk bersaing dan mendidik siswa. Sekarang profesi guru itu tidak diminati lagi oleh generasi muda dan jadi hal yang biasanya di masyarakat. Di samping itu pekerjaan guru yang sangat dibebani oleh administrasi, di mana kita dituntut untuk banyak berinovasi, banyak berkreasi dan di kelas harus menciptakan pembelajaran yang kreatif yang tidak membosankan bagi siswa tapi ketika adanya pelatihan atau BIMTEK atau workshop untuk meningkatkan mutu pendidikan atau meningkatkan kinerja guru itu yang dibahas tidak jauh-jauh dari administrasi membuat perangkat pembelajaran dan cara menyampaikannya pun sangat monoton. Guru diposisikan dengan duduk dan mendengarkan pemateri berceramah. Pertanyaannya kenapa tidak memberikan contoh bagaimana cara mengajar yang efektif dan menyenangkan ke siswa sedangkan kita dituntut untuk melakukan hal tersebut tetapi kita hanya diajarkan cara untuk membuat administrasi terlepas dari bahasa pembelajaran diferensiasi pembelajaran berdispensasi dan kurikulum merdeka tapi yang kita hadapi hanya pelatihan-pelatihan mandiri yang dimana jawabannya ada di Google jadi kurang efektif untuk pengembangan diri bagi guru jadi pekerjaan guru banyak bukan hanya mengajar tapi mendidik siswa dan ini tidak diimbangi dengan gaji guru yang sepadan.
Kemudian jika kita berbicara dengan kepala sekolah tolong naikkan gaji saya, jawaban kepala sekolah yaitu jadi guru itu harus kerja ikhlas, kita ini pengabdian untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi konsekuensi dari pengabdian, jadi kerja ikhlas itu, berarti kita mau masuk hari apapun juga bisa dan di jam berapapun kita pulang tidak masalah. Karena konsekuensinya kita kerja ikhlas, tapi di lapangan faktanya kita tidak bisa, kita harus kerja dari pagi sampai sore jam 7.30 sudah di sekolah dan jam pukul 2.30 sudah pulang, bahkan walaupun tidak ada jam pelajaran pun kita harus tetap berada di tempat sekolah sampai menunggu jam 2.30, sangat tidak efektif. Bahkan jika kita tanya kepada siswa apa pembelajaran hari ini yang menyenangkan, bahkan siswanya pengen cepat pulang karena membosankan di sekolah terus dan mirisnya walaupun guru pulang jam 2.30 tidak dikasih makan siang, jadi mau belajar kita tidak efektif dengan beban kerja yang berat untuk mendidik anak bangsa dengan bayaran yang tidak sepadan. Semoga bermanfaat, nantikan informasi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai pendidikan, pengetahuan dan lain-lain. Sampai jumpa di next video.